Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel YouTube-nya Aisyah Indonesia. Nah, bertemu lagi dengan saya Kak Sandra. Di sini saya akan membahas tentang gimana sih caranya kita menulis tanggal, bulan dan tahun dalam bahasa Inggris dan cara pengucapannya juga sekalian. Oke, simak terus videonya. Nah, untuk menuliskan tanggal dalam bahasa Inggris itu dimulai dari bulan, kemudian tanggal berapa, terus baru tahunnya. Oke, jadi bulan, tanggal, baru tahun. Nah, sekarang kita belajar cara pengucapan bulannya dulu. Karena tadi ditulis dengan bulan yang pertama. So, kita belajar cara pengucapan bulannya dulu. Oke, so I will say it twice. Jadi nanti Kak Sandra bakal ucapin 2 kali. Yang pertama kalian dengarkan, yang kedua nanti kalian baru tirukan. Oke, kita mulai dari bulan yang pertama. January. January. Bulan yang kedua ada February. February. Oke, bulan yang ketiga ada March. March. Yang keempat ada April. April. Oke, lanjut ke bulan yang kelima ada May. May. Gampang banget ya yang May ya. Terus ada yang keenam ada June. June. Bulan yang ketujuh ada July. July. Dan bulan yang ke-8 ada August. August. Oke, bulan yang ke-9 ada September. September. Yang ke-10 ada October. October. Dan yang ke-11 ada November. November. Yang terakhir ada December. December. Oke, itu tadi ada pengucapan nama-nama bulan dalam bahasa Inggris. Nah, sekarang kita belajar singkatannya. Oke, jadi kalau tadi di awal Kak Sandra sudah kasih tahu ada beberapa cara untuk menulis tanggal dalam bahasa Inggris. Ada yang full, ada yang bisa kita singkat, ada juga yang cuman angka aja. Nah, kalau mau singkat nama bulannya itu seperti ini ya. Untuk January itu tinggal Jan aja. January itu tinggal Jan. Oke, untuk yang next yang February itu ada Feb aja. Oke, Feb. Oke, untuk yang March itu tinggal Mar seperti ini ya, M-A-R. Terus untuk yang April seperti ini, bisa dilihat sendiri contohnya. And then untuk yang May itu karena udah pendek jadi dia tidak perlu disingkat, jadi cuman ada May aja gitu. Terus untuk yang June seperti ini. Kemudian yang July seperti ini. Nah, untuk yang August seperti ini. Kemudian September like this. October, November, and yang terakhir December. Jadi itu tadi cara pengucapan sudah kita bahas, pengucapan bulan, kemudian cara menyingkat juga untuk menulis gitu ya, untuk tulisannya, singkatannya seperti apa juga sudah kita pelajari. Nah, sekarang kita akan belajar angka-angka yang ada di tanggal gitu ya. So, sekarang kita akan belajar cara pengucapan hari ya, hari atau tanggal gitu ya. Lebih tepatnya angka-angkanya yang ada di tanggal, yang ada di date itu mulai dari 1 sampai 31. Jangan lupa tetap disimak videonya. Oke, kita belajar cara pengucapan angkanya dulu ya. Kita belajar pengucapan ordinal numbersnya. Di samping Kak Sandra juga ada tulisannya untuk memperjelas gitu ya. Kita mulai aja, ada first, second, third, fourth, fifth, sixth, seventh, eighth, ninth, 10.
Oke, jadi itu 1 sampai 10 untuk ordinal numbers-nya. Sekarang kita akan belajar pengucapan dari 11 sampai 20. Oke, kita mulai aja. Ada 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, and 20. Oke, one more time untuk yang terakhir, untuk 20 ada 20. Oke. Sekarang kita akan belajar dari angka 21 sampai 31. Oke ya, karena jadi di tanggal itu harinya tuh sampai 31 yang paling banyak. Oke, kita akan belajar sampai 21 sampai 31. Untuk 21 sampai 23 kita pakai special numbers. Yang pertama ada first, second, third. Jadi kita nanti akan pakai itu lagi ya. Jadi bukan 21 tapi 21st. Jadi kita pakai yang awal tadi ya, 1 sampai 3. Oke, kita mulai aja. Ada 21st. Kemudian 22nd, 23rd, 24th, 25th, 26th, 27th, 28th, 29th, 30th. Okay, I'll say that again. 28th, 30th. Okay, I will repeat again. 30th, 30th, and 31st. Okay, 31st. Jadi sama seperti 21 ya, untuk 31 pakai 31st. Dan untuk penuliskan angka ya, jadi kan tadi ada beberapa jenis ya. Untuk menyingkat first, second, third, fourth, nah itu bukan hanya menuliskan angka 1, 2, 3, tapi di atasnya itu ada kecil. Jadi untuk first itu like this, jadi 1, terus ST-nya itu kecil di atasnya 1. Oke, untuk second seperti ini, third seperti ini, dan fourth itu seperti ini. Oke, jadi yang kalau misalnya kalian lihat di tanggal dalam bahasa Inggris 4 terus atasnya ada TH, itu bukan 4 tahun ya, tapi itu fourth gitu ya. Hari keempat maksudnya kayak gitu. Dan itu berlanjut ya, berlanjut sampai nanti angka 31. Jadi misalnya angka 21 ya, tanggal 21, 21st itu nanti menyingkatnya juga seperti ini, 21st, 22nd juga sama, jadi 22 terus ada N di atasnya kecil gitu ya, terus sampai seterusnya 26, 27 itu juga sama, jadi tinggal kasih TH kecil sesuai dengan angka belakangnya terakhirnya. Oke? Nah, kalau yang tadi kita sudah belajar cara pengucapan dan penulisan bulan, kemudian harinya, tanggalnya ya lebih tepatnya. Sekarang kita akan belajar pengucapan tahunnya. Oke, so this is very unique. Jadi di bahasa Inggris itu kalau pengucapan tahun itu angkanya tinggal dibagi 2. Oke, teman-teman. Kalau di bahasa Indonesia kita biasanya kan bilang tahun 1945. Nah, kita ucapkan 1945. Nah, kalau di bahasa Inggris kita bagi 2. Jadi, kalau di dalam bahasa Inggris kita bagi 2 dulu angkanya. Jadi ada 19, terus ada 45. Nah, 19 itu apa dalam bahasa Inggris, terus 45 apa dalam bahasa Inggris. Jadi, untuk 1945 kita bilangnya 1945. Jadi dibagi 2-nya kayak gitu. Sama seperti misalnya tahun 1976, jadinya 1976, kayak gitu. Nah, itu juga bisa diucapkan tahun 2010 ke atas ya. Jadi ada pengecualian. Untuk seperti sekarang nih tahun 2022, jadi ada 2022. Tahun kemarin 2021 jadinya nanti 2020.
21. Kayak gitu ya. Dan itu ada pengecualian untuk tahun 2000 sampai 2009. Oke, jadi untuk tahun 2000 sampai 2009 kita ngucapinnya pakai ribuan, jadi 2000. Untuk 2000 itu 2000. How about 2004 misalnya, jadi ya 2004, 2007 contoh lainnya. Terus misalnya 2009 gitu ya, 2009. Jadi itu pengecualian dari tahun 2000 sampai 2009. And then gimana cara pengucapan 2010 nih? Nah kalau 2010 gimana Kak? Nah kalau 2010 bisa kita ucapkan pakai dua cara, digabung atau dipisah kayak cara yang ribuan itu, 1900-an itu. Jadi bisa 2010 atau 2010 gitu, oke? Jadi itu adalah cara pengucapan dan penulisan dalam bahasa Inggris di American English lebih tepatnya ya. Nah, untuk review lagi nih, jadi dalam tanggal itu kita pakainya ordinal numbers untuk penyebutan angka-angkanya. Kita pakai ordinal numbers, oke? Kemudian untuk pengucapan tahunnya itu untuk tahun 1900, 2020 sekian, 2019, pokoknya yang tadi ya, yang pengecualian antara 2000 sampai 2009. Nah, kita bagi dua untuk cara pengucapannya. Oke, untuk yang 2000 sampai 2009 itu kita jadikan satu ucapan, satu angka gitu ya. Jadi misalnya tahun 2000 ya 2000, kalau 2003 ya 2003 kayak gitu. And then jangan lupa untuk penulisan tanggal selalu diawali dengan bulan dulu. Beda ya sama bahasa Indonesia. Kalau bahasa Indonesia kita tulis angkanya dulu nih. Misalnya tanggal 27 Desember. Nah, 27 Desember tahun 2021 misalnya. Nah, tapi kalau dalam bahasa Inggris di American itu dia menuliskan bulannya dulu. Jadi Desembernya dulu masuk, ditulis dulu, baru 27-nya, 27-nya, baru nanti tahunnya. Oke, jangan lupa ya teman-teman ya. So, untuk latihan kalian di rumah gitu ya, Kak Sandra akan sebutkan tanggal. Nanti kalian tulis jawabannya di kolom komentar, oke? Yang tahu, kalau misalnya kalian udah simak video ini dari awal sampai akhir, pasti bisa jawab nih. Nanti tinggal tulis aja di kolom komentar, oke? Okay, so the first questions, July 21st, 1998. July 21st, 1998. So the second questions ada August 31st, 2006. August 31st, 2006. Oke, yang tahu jawabannya tinggal tulis di kolom komentar aja. Dan thank you so much for watching this video. Kalau misalnya kalian suka videonya tinggal klik like aja. Terus share video ini ke teman-teman kalian supaya teman-teman kalian juga tahu tentang materi hari ini di video ini. Dan kalian yang belum subscribe YouTube channel iCerdas Indonesia, buruan subscribe supaya kalian nggak ketinggalan materi yang lainnya. Oke, thank you so much. Kita ketemu di video yang lainnya. Bye bye. Assalamualaikum.